Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silakan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-34. Selamat mendengarkan. Adrian memeluknya erat-erat dan berkata, "Calon suamimu datang." Diana terkejut dan dia kehilangan kata-katanya. Dia melihat ke belakang untuk melihat Theo dengan mata mendidih menatapnya. "Ternyata pesta yang sangat bagus sedang berlangsung di depan mataku," kata Theo dengan tatapan penuh amarah. Diana tahu bahwa Theo salah paham padanya. Mereka baru-baru ini sering bertengkar dan sekarang ini akan berkontribusi dalam masalah hubungan mereka. Diana mendekati Theo. "Theo," kata Diana dengan gugup. "Maaf mengganggu pesta kecilmu, tapi sudah waktunya sekarang untuk pergi," kata Theo dengan menatap tajam pada Diana. "Theo, teman-temanku akan kesal jika aku pergi secepat ini," kata Diana dengan wajah sedih. Theo melihat ke belakang untuk melihat teman-teman Diana dan penari telanjang itu memandangi mereka. Theo meraih tangan Diana dengan erat. "Pestanya sudah berakhir," kata Theo dan menyeret Diana keluar dari klub itu. Adrian meletakkan tangannya di bahu Theo untuk menghentikannya. Theo memandang Adrian dengan tatapan ingin membunuh. "Apakah kau ingin merasakan pukulanku?" kata Theo memberi ancaman. Adrian memandang Diana. "Aku tidak ingin bertemu denganmu, meskipun itu hanya kebetulan. Jika kau mengatakan bahwa kita tidak ada hubungan, maka berkomitmenlah pada kata-katamu. Jangan datang kepadaku lagi dan lagi. Maka aku berharap bisa menjauh darimu," kata Adrian. Theo memutar tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. "Apa yang ingin kau katakan? Apakah kau mengatakan bahwa Diana lah yang datang kepadamu?" kata Theo dengan marah. Diana mencoba menghentikan Theo. "Sudah aku bilang, jangan pukul siapapun lagi," kata Diana dengan meninggikan sedikit suaranya. "Aku juga sering memberitamu banyak hal. Apakah kau mendengarkanku?" tanya Theo kembali dengan memaksa Diana masuk ke dalam mobil. Diana marah padanya karena bersikap kasar dan terus kasar. "Kau bisa melepaskan tanganku sekarang," kata Diana. "Aku tidak tertarik untuk menggenggam tanganmu. Lagi pula kau punya banyak pilihan," kata Theo. "Apa maksudmu? Aku tidak melakukan apa-apa. Adrian sudah ada di sana ketika aku datang," jelas Diana. "Diam, aku lelah dengan alasanmu," teriak Theo. Theo dan Diana diam selama perjalanan mobil, tetapi Diana ingin membersihkan semuanya. Beberapa belas menit kemudian, mereka telah sampai di rumah. "Theo, kau salah paham. Aku baru saja bertanya padanya apakah dia terluka parah," kata Diana. "Tentu kau memintanya sambil berpelukan erat. Aku datang untukmu karena aku ingin melihatmu dan memperbaiki pertengkaran kita tadi malam. Tetapi kau malah sibuk berpelukan dengan mantan dan penari telanjang priamu itu," teriak Theo. "Bukan aku yang membuat acara seperti itu. Rose lah yang mendatangkan pria-pria penari itu. Dan tentang pelukanku pada Adrian, dia hanya meminta itu akan menjadi pelukan terakhir kami. Itulah sebabnya aku memeluknya," jelas Diana. "Cukup omong kosongmu. Aku memberimu terlalu banyak kebebasan. Itu sangat menghinaku. Sampai-sampai
Adrian bilang kau yang mendatanginya. Apa aku tidak cukup baik untukmu? Lagi pula, aku ingin tinggal sendiri untuk beberapa saat, kata Theo. Theo, ini bukan salahku. Izinkan aku mengatakan bagianku, kata Diana. Theo mulai kesal. Pergi dari hadapanku. Aku tidak ingin menyakitimu, kata Theo. Theo, tolong dengarkan penjelasanku sebentar, kata Diana. Theo mendorong Diana dengan marah. Diana jatuh di dinding kamarnya. Kulit dari tangan kanan Diana terkelupas karena pinggiran beton yang keras dan terjadi pendarahan. Theo panik dan segera memanggil dokter. Dokter datang dan segera membalut luka Diana setelah mengoleskan salep pada lukanya. Theo pergi karena dia tidak tahan bahwa dia menyakiti Diana. Rio datang menemui Diana. Sebenarnya, aku tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada Theo, karena kau dulu membuatnya bahagia. Tapi kini kau tidak lagi. Aku benarkan tentang cinta itu ilusi. Sekarang Theo telah mengerti, kata Rio dengan sinis. Diana benar-benar kesal tentang pertengkarannya dengan Theo. Saat itu, malam hari, Theo tidak kembali ke kamarnya dan Diana terus memanggilnya. Tetapi Theo terus pergi meninggalkannya. Diana pergi mandi dan perbannya kendor karenanya. Tangannya terbuka dan sakit. Dia mencoba untuk memperbaikinya, tapi dia gagal. Theo datang dan dia melihatnya kesakitan. Jika kau tidak dapat melakukannya sendiri, hubungi dokter atau siapapun. Apakah kau ingin terkena infeksi atau menjadikan aku penjahat karena aku yang telah membuatmu terluka? Kata Theo dan mulai membantunya. Kemudian Theo bertanya dengan sedikit perhatian, apakah ini menyakitkan? Diana mengangguk. Theo pergi untuk memanggil dokter kembali, tetapi Diana menghentikannya dengan memeluknya kembali. Jangan tinggalkan aku, kata Diana menangis. Aku tidak akan meninggalkanmu, tetapi aku juga tidak bisa memaafkanmu begitu saja, hanya karena kau terluka. Itu tidak berarti aku akan memaafkanmu. Dan sekarang, tolong longgarkan cengkeramanmu. Kau memberi tanganmu banyak tekanan, kata Theo. Pertama cium aku, lalu aku akan melepaskan tanganmu, kata Diana manja. Theo menatap Diana semakin dekat dan Theo mencium keningnya. Aku kadang bisa marah. Aku juga posesif. Aku tidak ingin kau dekat dengan pria lain. Aku ingin kau hanya melihatku, kata Theo. Kau yang paling tampan. Tentu saja aku akan melihatmu. Tapi tolong kau jangan salah paham. Aku tidak ingin kita bertengkar dan berjanjilah kau tidak akan melakukan apapun pada Adrian, kata Diana. Baiklah, aku berjanji, kata Theo. Diana dan Theo menyelesaikan pertengkaran mereka dan berpelukan bersama dalam tidur. Di pagi hari, Theo, Diana, dan Rio sedang sarapan. Rio dan Theo sedang berdiskusi tentang bisnis. Theo, kudengar kau bersikap keras pada Chandragu. Diana menyadari bahwa nama belakang Adrian adalah Chandra, tetapi dia memutuskan untuk mengabaikannya karena itu bisa jadi kebetulan. Iya kak, kurasa aku bisa mengambil alih mereka, kata Theo. Lebih baik menjadikan mereka teman kita daripada musuh kita. Apa yang kau rencanakan? Tanya Rio. Aku pikir lebih baik bagi kakak untuk beristirahat daripada ikut campur dalam pekerjaanku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, kata Theo. Rio bangkit dan membanting meja dengan marah, dan Theo tidak berpengaruh. Apa? Kau bilang aku tidak boleh ikut campur? Aku berbicara tentang kebaikanmu, dan kau memberiku sikap seperti itu, teriak Rio dengan marah. Theo, kenapa kau bertengkar dengan kakakmu? Itu tidak baik untuk kesehatannya, kata Diana. Apa semua ini karena masalah pribadimu dengan Adrian? Theo, berhentilah, karena itu tidak aman. Itu akan membunuhmu secara perlahan dari dalam, kata Rio penuh emosi. Setelah mengatakan itu,
Rio langsung pergi. Diana tidak ingin Theo melakukan apapun pada Adrian. Theo, apa maksud Kak Rio? Kau menggunakan kekuatanmu untuk melawan Adrian. Apa aku benar? Tanya Diana. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Pergi saja ke kampusmu, kata Theo. Kau telah berjanji padaku. Aku sudah beberapa kali memberitahumu untuk tidak menyakiti siapapun. Kenapa kau harus seperti orang jahat? Kata Diana. Aku tidak melakukan perbuatan baik. Aku adalah pemimpin geng. Aku akan memastikan untuk menyingkirkan semua rintangan, kata Theo. Aku lupa siapa dirimu. Tidak peduli apa yang akan aku katakan. Lakukanlah sesuka hatimu, kata Diana dan pergi dengan marah. Hubungan Diana dan Theo sedang melalui jalan yang sulit. Apakah semuanya akan baik-baik saja atau akan menjadi lebih buruk? Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.